dalam kehidupan masyarakat melalui perpindahan antar calon, tetapi juga sebagai dinamika sosial yang membutuhkan pengelolaan konflik secara baik dalam kondisi tersebut. Nah, tokoh adat berperan sebagai salah satu aktor sosial yang membantu menjaga agar perbedaan pilihan politik tetap berada dalam batas-batas demokrasi dan tidak merusak hubungan kekeluargaan masyarakat. Selanjutnya di sini ada peran sebagai norma dan pedoman bagi masyarakat. Di sini ada 2 poin. Yang pertama itu peran sebagai fungsi adat melalui haluan, yang mana terlihat bahwa tokoh adat ini masih memiliki posisi yang cukup penting dalam kehidupan sosial masyarakat, yang menunjukkan bahwa peran tokoh adat di Kecamatan Bandar dalam menjaga stabilitas politik lebih banyak dilakukan melalui pendekatan sosial kekeluargaan. Salah satu contohnya itu kegiatan bersama masyarakat adalah Harum Buan. Harum Buan itu kegiatan perkumpulan atau pertemuan yang melibatkan warga secara bersama-sama. Jadi secara tradisional, Harum Buan kesepakatan serta mempererat hubungan dan silaturahmi antara anggota masyarakat. Kegiatan ini nasihat, mendengarkan pendapat masyarakat dan menjaga keharmonisan dalam kehidupan bersama. Jadi peran tokoh adat ini adalah menjaga sikap netral dan tidak memihak salah satu pasangan calon. Tokoh adat ini memiliki kedudukan dan kepercayaan yang cukup kuat dalam masyarakat. Bahwa tokoh adat di Kecamatan Bandar ini tidak memihak atau mengarahkan masyarakat untuk memilih salah satu pasangan calon. Jadi tokoh adat ini memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menentukan pilihannya sendiri. Sementara mereka lebih fokus mengingatkan agar perbedaan pilihan tidak menimbulkan pertengkaran atau perpecahan, yang mana sikap netral tersebut memperkuat kepercayaan masyarakat kepada tokoh adat. Di sini ada upaya tokoh adat dalam mencegah dan menyelesaikan konflik politik pada Pilkada 2024. Jadi upaya tokoh adat dalam mencegah dan menyelesaikan konflik politik ini dilihat dari kemampuan masyarakat dalam menghadapi berbagai kegiatan seperti pemilihan, acara pernikahan, dan pertemuan masyarakat lainnya. Jadi di sini ada 5 komponen mengenai tentang upaya tokoh adat dalam mencegah dan menyelesaikan konflik politik. Dapat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap tokoh adat sebagai penyelesai konflik, dan yang terakhir menurunnya potensi perpecahan kedudukan sosial yang dihormati. Jadi tokoh adat ini memiliki posisi yang cukup dihormati karena dianggap memiliki pengetahuan tentang adat. Yang mana pertama arahan yang diberikan oleh tokoh adat, terutama ketika muncul perbedaan pilihan politik pada pilkada. Yang kedua itu ada nilai Habona orang Lubona. Yang yaitu faktornya yaitu kedekatan tokoh adat dengan masyarakat. Ini untuk memberikan wadah bagi tokoh adat ada 4. Yang pertama itu perbedaan tingkat penerimaan masyarakat terhadap tokoh adat. Yang kedua, perubahan pola pikir dan pengaruh relasi antara tokoh adat dan masyarakat. Baik, di sini masuk kesimpulan. Jadi kesimpulannya, tokoh adat tidak hanya menjalankan fungsi dalam kegiatan pilkada. Jadi dengan demikian, keterlibatan tokoh adat dalam aspek ketertiban lebih bersifat tidak langsung dan sosial, bukan sebagai petugas keamanan formal. Jadi kepercayaan tersebut terlihat dari kesediaan masyarakat menerima nasihat, meminta bantuan, dan mengikuti arahan tokoh adat ketika melayani adat, serta memiliki pengalaman dalam menghadapi persoalan masyarakat. Jadi tokoh adat ini berfungsi sebagai mediator dalam konflik sosial, sedangkan permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum tetap diselesaikan melalui lembaga yang berwenang. Kecamatan Bandar diharapkan dapat terus mempertahankan perannya sebagai penengah dan pemberi nasihat kepada masyarakat. Yang kedua, bagi Partu Hamaujana Simalungun, yang mana diharapkan dapat memperkuat peran dan koordinasi kelembagaan tokoh adat di Kecamatan Bandar, yang mana lembaga adat itu menjadi wadah bagi tokoh adat untuk berdiskusi dan menyusun pendekatan kekeluargaan meskipun memiliki pilihan politik yang berbeda. Dan yang terakhir, bagi peneliti selanjutnya, penelitian mengenai peran tokoh adat ini dalam menjaga stabilitas politik dapat dikembangkan dengan melihat aspek yang lebih luas, misalnya membandingkan peran tokoh adat di kecamatan atau melihat hubungan antara tokoh adat dengan pemilu dan masyarakat dalam menyelesaikan konflik politik. Bisa jelaskan gambarnya? Yang pertama gambarnya dengan Pak Ruslin Saragi, yaitu tokoh adat Partu Hamaujana. Yang kedua dengan masyarakat, yaitu Ibu Haja Singadamani. Yang ketiga yang Sihotang, tokoh adat. Yang di bawah Ibu Nurmawati Sihotang selaku masyarakat. Yang gambar selanjutnya Bapak Sidik Purnomo selaku Kepala Desa di Nagore
Kepala Desa di Nagori, Pematang, Kerasan Rejo. Selanjutnya dengan Amri selaku masyarakat. Selanjutnya dengan Ibu Kasumiati Sregar selaku caleg perempuan dari Partai PAN, dan gambar terakhir Pak Umar Bais selaku ketua tokoh adat. Nama saya, mohon maaf bila ada kesalahan, mohon arahan dan bimbingan para bapak dosen saya serahkan kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Baik, Pak Taufik duluan. Pak Jul aja dulu. Pak Jab pembimbing. Silakan, Pak Taufik. Zahra ini Fadilah Sihotang yang kami banggakan, ya. Alhamdulillah hari ini telah menyajikan sidang skripsi dengan judul Peran Tokoh Adat dalam Menjaga Stabilitas Politik di Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, yang